Halo G People, selamat datang di rumah kedua. Mampir yuk. Halo G People, senang banget kita ketemu lagi akhirnya setelah beberapa purnama ya. Betul banget. Ini makin asik banget sih kursinya nih, atau kayaknya udah lama gak ngerasa. Karena udah lama ya. Iya, dan ini episode keberapa Dian ya? Ke-8. Oh, ke-8. Angka yang bagus ya. Infinite. Kita mau 8 terus berarti kalau ke-12 tuh udah 1 tahun ya? Oh belum ya? Enggak Oh, sih, enggak, karena kan bulan sebulan ya? bisa 2 kali, tapi bisa kita vakum juga. Karena kan kemarin terakhir kita di episode New Year New Me ya, Iya. sama Pak Puji Satiawan. Betul. Nah, ini ada episode baru yang tentunya ini bakal bikin kita tuh makin apa ya? Makin mencintai lah, makin semangat lagi ya. Ini ada bocoran-bocoran buat kamu yang apa ya istilahnya, kalau mau upgrade gitu ya. Kayak handphone kan dicas. Betul. Dan salah satu Atau OS kan di-upgrade ya. aduh, itu apa tuh OS? Operating System. Operating system. Iya gitu ya. Handphone. Oh, handphone. Saya cukup kudet. Ketawanya nggak enak. Oke. Oke. Ini episode ke-8 berarti, which is itu sudah setelah 7 berarti ya. Sebelum 9. Benar banget. Betul banget ya. Dan seperti biasa di episode-episode sebelumnya kita mau ajak kalian untuk ngikutin apa aja yang udah terjadi dan akan terjadi ke depannya di G-Updates. G-Updates. Ini kalau ada yang update-update biasanya nih sesuatu yang menyenangkan ya. Iya dong. Ya. Di episode ke-8 ini ada apa aja nih, Yan? Ya pastinya kita juga makin seneng karena kalau kita ke head office ini pasti Julian selalu ngelihat gedung F yang makin lama makin Menjulang. bertambah tinggi ya. Betul. Gitu. Itu salah satu update-nya juga. Jadi nggak dalam waktu yang terlalu lama itu juga nanti udah jadi. Iya. Kayaknya nggak kerasa lah ya. Ya, cepet banget. Serius. Apa ya? Gue termasuk salah satu saksi hidup. Iya bener, waktu apa groundbreaking atau apa? Ya, istilahnya groundbreaking. Wartas baru dihancurin semua itu kan. Iya, dihancurin sampai dibikin galian apa segala macam. Itu sempet nyaksiin, terus cuman kayak blip gitu, terus tiba-tiba udah mata. Iya langsung wah tinggi banget. Itu namanya gandumnya tuh tumbuh bener-bener ya. Dahsyat ya. Gak sabar untuk ada di gedung tersebut gitu ya. Iya. Buat apa sih rencananya? Oh Gedung iya, F ya? betul. Pastinya nanti kita ada perluasan factory juga. Jadi, ada pabrik juga di sana. Pastinya, karena kan yang seperti kita tahu sekarang tuh teman-teman yang di pabrik pastinya lebih ngerasain ya, yang day to day di situ itu udah mesinnya tuh udah penuh banget lah. Gitu. Sementara balik lagi kapasitas kita, demand dari customer itu semakin naik. Bertambah. Jadi kita perlu ada perluasan. Jadi itu nanti salah satu bukti bahwa memang bisnisnya dalam kondisi yang sehat berarti yang sehat, ya. yang maju lah ya. Good news. Jadi nanti di situ ada buat factory, nanti juga ada teman-teman komersial juga akan ada di situ. Ada office-nya juga. Pastinya di atas ada office-nya, teman-teman R&D juga office production. Dan yang paling penting nanti di bagian atas tuh ada akan dibuat rooftop. Itu ada area public area yang pokoknya buat tempat seru-seruan lah. Berita bagus nih buat para kamu chain smoker. Gak boleh juga ya. Enggak. Kita kedepannya juga pengen ya itulah mengarah ke gaya hidup yang lebih sehat. Tapi nanti bertahap lah. Itu gaya hidup lebih sehat. Berarti kalau selama ini rokok itu dihisap, mungkin ditelan nanti ya. Gitu kan keluarin kan ya. Biar lebih sehat lagi dimasukin lagi. Wow. Jangan mubazir, Apalagi kalau nggak dinyalain lebih sehat sih. Iya juga ya. Yang bikin nggak sehat adalah korek apinya sebenarnya, bukan rokoknya. Rokok tanpa korek api itu nggak jadi apa-apa. Betul. Ya. Kecuali dikunyah. Dikunyah. Tembakau. Iya, oke, berarti gedung F ya salah satu update kita ya. Teman-teman yang di HO pasti sering lihat. Nah, teman-teman yang di area ya di seluruh Nusantara bisa lihat
update-nya mungkin di GMK ini Instagram ya, beberapa postingan. Nanti kita update terbaru lagi biar tetap bisa ngikutin. Betul. Bahwa itu juga punya kalian gitu ya. Iya dong, punya kita semua. Punya kita semua. Once nanti ada kesempatan datang ke Jakarta, ada meeting nasional seperti yang baru kita adakan di di awal tahun. Betul. Gitu ya. Itu nanti bisa datang ke sana juga. Bagian gitu. dari rumah kedua ya. Iya, gak sabar untuk mukulin kendi. Tung gitu. Potong pita ya, enggak kendi ya. Enggak ya. Iya, potong pita sih biasanya, tapi enggak tahu nanti kalau ada ide yang baru ya, yang lebih kekinian. Iya. Kalau kendi itu kayak ngelepas kapal itu ya. Iya. Oke, berarti ini good news. Karena memang buat kita yang di sini kita melihat banget progresnya gitu dan makin tinggi. Ya. Dan cepat banget. Mudah-mudahan cepat selesai, tidak ada kendala, lancar semuanya gitu ya. Sehingga apa yang kita harapkan ya tadi ya, permintaan demand dari customer, luar makin banyak. Betul, bisa kita penuhi. Otomatis bisnis makin bertumbuh. Ya. Kalau udah bertumbuh, udah seperti akan bumerang kembalinya ke kita lagi. Balik lagi ke kita pastinya. Kitanya juga tumbuh gitu ya. Amin. Asal jangan ke samping ya. Jangan. Ini sudah cukup menyiksa. Atau ke depan juga jangan ya. Ke atas ya. Oke, yang kedua ada apa lagi, Dian? Ya, kita juga seperti yang sudah diinformasikan sebelum-sebelumnya, tahun ini kita ikut Best Workplace Survey ya. Jadi kita ikutan kompetisi tempat kerja terbaik dan waktu itu surveinya udah dilakukan di bulan Februari, Jo. Nah, hasilnya ini nanti bulan April kita akan mempresentasikan apa yang sudah kita lakukan dan dari mereka akan memberikan hasilnya. Jadi kita berdoa bersama. Jadi kayak sidang ya berarti ya. Kayak sidang, kalau teman-teman ingat sidang skripsi ya itu kurang lebih kayak begitu lah ya. Kita presentasi dulu, habis itu mereka yang presentasi hasilnya ke kita. Jadi kita berdoa bersama semoga lulus. Semoga amin ya. Dan terkait dengan survei itu kan kita juga berterima kasih sama semua G People udah selalu ngasih banyak masukan nih, Jul. Dan itu selalu kita follow up. Salah satunya juga selain vending machine yang paling laku PopMe itu ya, kita juga memfasilitasi keinginan para teman-teman bike to work yang senang naik sepeda itu sudah kita sediakan 6 slot sepeda. Bertambah dan ya? Dan ternyata itu udah full. Jadi ini tim GE Pak Hendra ini lagi mencari spot yang lain karena sepertinya masih banyak juga teman-teman yang masih mau bawa sepeda ke kantor. Tinggal yang kami berusaha follow up, nanti kami sampaikan juga ke top management. Perlu ini yang lu pengen juga. Apa tuh? Kamar mandi. Jadi kan pengen bawa sepeda tapi kan habis itu gerah pastinya. Daripada boros parfum biar gak bau semprot-semprot. Pengennya kan lebih seger mandi dulu gitu di tempat kerja. Kalau boleh usul nih ya, ini mudah-mudahan Pak Hendra juga nonton ya. Kalau boleh usul, ini kita buat seperti kolam renang. Ada showernya itu di pinggir-pinggir kolam gitu, nggak usah tertutup Pak, ya kasih tiang tinggi gitu, ya kasih shower gede. Aduh. Iya. Tapi itu ya cuma buat ini dong, boys only ya. Kalau cewek-cewek nggak bisa. Why not? Mandi hujan-hujanan gitu ya, enggak lah. Tapi ini menyenangkan sih, menyenangkan. Tapi bener loh, dulu. Ini cerita aja ya, gue punya cita-cita banget dulu tuh kalau misalnya datang ke kantor itu nggak perlu mandi tuh kayak apa rasanya. Bukan karena jorok, bukan. Tapi karena kita sudah melalui proses tertentu, misalnya lari dekat kantor, olahraga ya, olahraga di alun-alun, Ahmad Yani. Banyak juga soal teman-teman yang ikut member di bukan klub sport sih, tapi kayak misalnya kayak gym-gym yang mahal itu loh. Apa tuh? Gue gak pernah di situ sih. Gold Gyms gitu ya dan lain sebagainya. Datang fitness center, mereka datang pagi itu bukan untuk fitness, just sauna dan mandi. Oh serius? Itu kan dari jam 6 udah buka, mau di mall, mau di gedung sendiri. Serius. Jadi ya udah, karena itu bukan jadi cuma sekedar olahraga tapi kayak gaya hidup. Olahraga tuh sekarang udah kayak gaya hidup tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Lifestyle. Ya pura-pura bego aja sih. Kan harus ada yang ini ada di atas gitu ya. Udah lifestyle, termasuk kayak sepeda juga. Sekarang dulu kan sepeda cuma anak kecil tiap abis sunatan beli sepeda. Cowok-cowok pasti paham, ya. Mereknya tuh kalau nggak Wimcycle, Family. Ketahuan ya, angkatan berapa? Pokoknya lo harus punya sepeda terus digunting dulu. Gitu. Tapi kalau udah sekarang tuh bener lifestyle ke kantor, bike to work, pakai sepeda gitu. Dan kebayang kan gerah tuh, ya. Jadi kalau memang ada kamar mandi khusus untuk itu, jadi ya udah no problem. Bawa satu tas untuk baju kotor,
baju bersih ini baru dipakai lagi. Jadi nggak usah touch up lama-lama di rumah ya, langsung jalan. Nggak usah. Nanti pas nyampe kantor baru. Iya, itu apa sih satu berita baik lagi nih ya, selain gedung yang tadi tuh sepedahan juga. Mungkin bisa dipertimbangkan lah ya nanti kita. Jadi Pak Hari, Ibu Susana, Demi pakai sepeda gitu. Ya, maksudnya ini adalah aspirasi ya. Aspirasi. Dari teman-teman balik lagi mendukung lifestyle yang sehat tadi. Iya, ya. betul. Dan ngomongin juga tentang healthy lifestyle, ini kan awal tahun kemarin juga kita udah bikin klub-klub olahraga nih, Jul. Ada futsal, ada badminton, dan juga aerobik. Itu peminatnya tuh luar biasa banyak. Tapi sayang sekali terus Februari Maret ya, itu kan kita dihantam badai. Iya, dihantam badai Omicron yang mempengaruhi banyak hal lah. Iya, salah satunya kita mesti hold dulu kan waktu itu klub-klub olahraga tadi. Dan senang sekali, bersyukur karena akhirnya sudah mulai dibuka lagi nih. Sudah dimulai. Jadi teman-teman silahkan hubungi PIC-nya untuk bisa daftar kalau misalnya mau join gitu. Apapun ya, mau aerobika atau apa yang lain. Futsal atau badminton. Senang ya? Ya udah. Aduh, kalau rumah dekat ya. Tapi harus sih nanti ikut. Mungkin kalau saat ini belum bisa semua ya salah satu lah cobain ya. Oke, nanti bisa jadi mungkin nanti yang sepeda tadi kalau sekarang di manajemen udah punya parkiran mobil sendiri, mungkin ada sepeda sendiri nanti. Pak Hari ada plat nomornya gitu ya. Sepedanya dikasih plat. Iya enggak juga sih, tapi ada namanya gitu. Pak Hari bawa sepeda, dari tertentu gitu. Iya. Ya walaupun cuma dari pintu masuk sampai ke situ aja. Sehat lah pokoknya, semua sehat ya. Benar. Kita berharap sih dengan dari program-program ini juga bisa mendukungnya tadi ya. Jadi lebih lebih bergairah lah. Bekerja lebih semangat, betul. Orang sehat tuh kenapa juga enak. Kenapa? Ya enak aja gitu kalau mau punya uang seberapa banyak kalau sakit. Bijak banget ya. Iya bener deh, makanya jangan pernah berikan sesuatu yang enak-enak pada orang terdekat kita pas mereka sakit. Karena? Ya gak ada guna. Iya bener deh, nengokin orang get well soon ya, cepat sembuh ya, bawain buah yang yang dia gak pernah makan, makanan enak, gak dimakan. Ya makan yang temennya dia yang nungguin gitu. Jadi mesti ngapain dong? Kasih sesuatu itu pas mereka sehat. Gitu. Jadi kalau maksudnya kalau mau memberikan sesuatu yang terbaik itu pada saat mereka sehat. Dan proses untuk sehat itu diberikan oleh perusahaan saat ini, difasilitasi. Benar banget. Ya, jadi kita harapin sih bukan cuma member-member yang ada sekarang, tapi semua G people ya dimanapun yang terjangkau lah ya, itu bisa merapat, mendekat, ya hubungi PIC untuk benar. Ya, semakin rame, semakin seru. Betul. Kebayangkan Kinsen full aerobik semua. Saya siap jagain. Dan yang bikin sehat itu kadang bukan cuma bergerak olahraganya, tapi juga ketawa-ketawanya. Iya. Oh iya, ketawa ya? Iya dong. Masa? Seru-seruan. Aerobik itu ketawa-tawa gitu? Ya saya udah nyobain aerobik sama badminton sih. Itu memang seru tuh ketawa. Karena kan itu sesuatu yang biasanya kita ketemu sama teman ngapain sih? Meeting. Iya, betul. Kerja lah. Nanya laporan, minta apa serius gitu. Tapi kalau udah di situasi yang santai, berkeringat, ya udah akhirnya jadi bercanda-bercanda. Hormon happy-nya keluar ya. Itu yang bikin lebih sehat. Jadi pengen ikut aerobik. Iya, itu dia sih sebenarnya. Belum boleh ya, belum ada kelas cowok ya. Nanti kita pertimbangkan belum sih. Oke. Sip. Senang banget jadinya kita punya G update yang selalu fresh ya. Dan ini jadi satu good news ya untuk kita semua. Bisa bisa menyalurkan hobi ya. Ada kebanggaan juga terhadap Gandum Mas Kencana tentunya karena ya mungkin yang kerja baru berapa tahun ya? Gue 8 tahun. Wow. Itu banyak banget perubahan. Beda banget ya? Beda banget. Dari 8 tahun beda banget. Jadi ngerasa perubahannya lah. Mungkin teman-teman yang baru bergabung 2-3 tahun belakang juga pasti ngerasain perubahan-perubahan gitu. Dan semoga kedepannya akan terus berubah ya, terus berkembang. Amin. Oke, nah ngomong-ngomong masalah perubahan ya, kita juga mau dengerin seperti biasa. Betul. Ya, ada bintang tamu yang akan hadir sesaat lagi ya. Di ini segmen G-Talks. Iya betul, G-Talks, dan akan ngobrol-ngobrol soal apa, Tian? Ya, ini kita mau membahas tentang menyenangkan pelanggan. Tapi dari barat dan timur Indonesia. Cluenya itu kebayang. Berarti nanti yang hadir itu bukan rekan-rekan yang biasa kita temui ya, Jul. Iya, karena dari barat sampai timur. Kalau tadi Gandum Mas Kencana sudah menyenangkan pelanggan yang which is itu adalah kita, bukan pelanggan sih sebenarnya ya.
ya kita part of Gandumas juga, tapi disenengin oleh manajemen gitu ya. Nah sekarang gimana caranya menyenangkan pelanggan yang the real customer kita yang ada di luar, di luar. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya dan kali ini Dian nggak ikut ya? Mau ikut nggak? Nggak usah deh karena udah rame. Ini udah rame banget. Jadi kalau ada saya nanti tambah nggak jaga prokes juga ya. Nggak jaga prokes. Prokes dangdut ya. Oke Jiva, langsung aja kita masuk ke G-Talks. Oke, G-People, kita balik lagi di acara G-Talks ya. Masih bersama gue Julian dan kita masih juga di podcast Rumah Kedua. Dan kali ini ada bintang tamu yang sudah kita janjiin bersama. Biasanya nih yang hadir adalah Bapak Ibu atau G-People, teman-teman yang ada di kantor pusat atau di HO. Dan kali ini mungkin wajahnya agak sedikit berbeda ya. Karena memang ini adalah wajah-wajah baru di tempat kita di Rumah Kedua, tapi orang-orang lama. Betul ya? Kita nanti akan sama-sama tahu berapa lama mereka sudah menghuni planet ini. Ya, jadi sudah ada bapak-bapak dari sales and marketing divisinya B2C, betul ya? Betul ya? Ada dari sebelah kanan ada Daeng Syahrir. Nah, juga ada Pak Arifan. Lokal Medan ya? Ya, Medan. Ada juga Mas Bugi dari tadi. Nah, tapi gini, kalau buat ya gue pribadi udah kenal nih sebenarnya ya, dan sama teman-teman semua udah dekat banget lah. Ya, udah gini banget pokoknya. Kita kalau lagi kumpul bobok bareng gitu. Ya kalau nggak bobok bareng ya bareng-bareng meeting segala macam ya. Nah, tapi kita datangkan khusus dari mana? Dari Sulawesi, dari Sumatera pun ujung ya. Medan tuh ujung, dari Pulau Jawa juga. Khusus untuk hari ini kita mau bahas sesuatu yang memang menarik banget untuk kita kupas. Ya, bicara mengenai delighting customer. Ya, memuaskan, menyenangkan pelanggan. Kalau kacamata kita kan yang di HO sama di area mungkin agak sedikit ada apa nih yang sebenarnya dijalankan di HO seperti apa gitu ya. Tapi lebih jelas lagi gini deh, teman-teman G-People yang ada di HO atau ada di area manapun mungkin juga belum kenal juga dengan bapak-bapak yang ada di studio saat ini gitu ya. Kita mau kenalan lebih jauh, mungkin dari yang paling kanan dulu, sebelah kanan saya ya, paling dekat dulu nih. Boleh, silakan. Ada Mas Bugi. Hai G-People. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Hai G-People. Salam kenal dari saya. Mungkin baru pertama kali ketemu, kan? Saya Bugi. Kebetulan saya dipercaya oleh perusahaan PT Gandumas Bencana untuk pegang area Jawa Tengah dan Kalimantan. Oh, sekarang udah sampai Kalimantan ya? Iya. Wah, ada Agak lebihin. Jadi biasanya Jawa itu kan kalau nggak tengah terus ada sedikit tertimpa. Iya, biar agak tahu lautan. Oh, seberang ya, seberang. Kalau ini saya baru tahu. Saya cuma daratan aja, harus tahu lautan. Oke, Kalimantan ya. Oke. Dan kebetulan saya juga udah bergabung di PT Gandumas Bencana udah kurang lebih 8 tahun. Oke, cukup inilah ya, cukup matang lah ya. 8 tahun lumayan lah. Tinggal dipetik. Iya, oke. Siapa nih? Dari Medan, gimana? Halo G-People, saya Arifan dari tim Medan dan Aceh. Saya bergabung di GMK di 2015 di awal. Jadi kurang lebih itu 7 tahun. 7 tahunan, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip ya. Areanya Medan dan Aceh, masih dalam satu pulau berarti. Benar, Nggak pernah naik kapal laut berarti ini. pesawat sering. Sombong. Aceh pesawat. Ini soalnya Mas Bugi bilangnya nyebrang lautan. Mas itu klasik banget gitu. Iya, pesawat kan apa? Berapa bulan nyebrang itu? Jauh. Oke, dari Pulau Jawa ke Sumatera, kita langsung ke Sulawesi. Yes. Oke, G-People. Pak, sebentar. Saya tahu gimana memperkenalkan diri pakai bahasa Makassar. Siap. Oke. Ini teksnya nanti ya. Ini bahasa Makassar. Indonesia itu Makassar kan logatnya. Dialeknya logat aja. Langsung Makassar aja. Makassar. Oh, Asli pakai Makassar. G-People. Arengku Saril betul di Makassar.
Kebetulan saya dipercaya untuk menghandle area Sulawesi dan Maluku, Ambon. Kalau masa kerja sih ya hampir sama dengan teman-teman semua, kurang lebih 8 tahun. Mana mungkin Pak? 8 tahun, serius. Lebih Pak? Lebihnya berapa? Kurang lebih, saya kan bilang kurang lebih. Kurang lebih itu sekitar 9 tahun. 8 tambah 9. Iya. 16 tahun. Sungkeman itu. Oh, 16 tahun. Iya, 16 tahun. Udah remaja lah ya, remaja ya. Masih terlalu dini. Usia kerjanya remaja, wajahnya anu. Gak apa. Maaf serius. Oke, jadi di antaranya kita bisa lihat mana yang memang lebih mature lah ya. Ini udah Pak Sahrir ini udah 16 tahun di Gandumas. Tapi pertama kali kerja di Gandumas atau pernah sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah. Oh, pernah kerja juga. Oke. Langsung aja nih ya, oke ya. Saya mulai dari Pak Sahrir. Kalau misalnya 16 tahun. 16 tahun itu di Gandumas, kita kebayang. Gandumas bukan perusahaan pertama katanya. Itu pernah kerja di mana aja, dan pertama kali nyebur jadi salesnya itu gimana sih ceritanya? Jadi sekitar tahun 95. 95, oke. Ya, 95 itu ya memang dipaksa, jadi umur saat itu masih muda, masih sekolah, masih keren. Jadi habis setelah selesai sekolah ya memang kita dipaksa karena 2 tahun yang lalu kita kehilangan orang tua. Jadi mau tidak mau terpaksa kita harus jadi tulang punggung keluarga saat itu. Yang motivasinya kerja, gimana caranya dapat duit untuk makan. Terus awal karirnya sih ya sebagai driver. Jadi awal tuh di kanvas. Jadi kalau bawa mobil sih pernah, kalau untuk roda 4 yang mobil-mobil kecil ya, city car itu ya mungkin bisa. Tapi ini dipaksa untuk bawa mobil kanvas yang belum pernah saya alami. Mobil box berarti ya? Mobil box yang gede, bukan yang 6 bannya itu. Gede kan? Iya kan, badannya udah lebar. Ya, saat itu ya dipercaya untuk menghandle area luar kota. Jadi padahal sama salesman saya saat itu luar kota. Ya terpaksa, jadi ya lucu juga sih sebenarnya. Saat jalan pertama itu ya saya harus berhenti, ketemu dengan mobil berhenti dulu. Setelah lewat mobil dari depan itu baru jalan lagi karena dari kecelakaan itu. Ya karena motivasinya kuat, tinggi. Ya kenapa orang bisa, saya tidak bisa gitu kan. Akhirnya ya pelajari, ternyata ya bisa lah. Dan itu ya setelah berapa kali kita lakukan seperti itu, diulang-ulang pekerjaan sama ya pasti kita akan tahu. Jadi memang di dunia sales waktu itu tapi sebagai driver. Terus akhirnya naik jadi salesman itu gimana ceritanya? Sekitar 8 bulan kemudian di challenge lagi untuk jadi sales. Jadi pas dilihat bawa mobilnya udah bagus nih gitu ya, atau biar mobilnya nggak rusak gitu. Jadi sales aja. Jadi saat itu ya dikasih jabatannya salesman tapi merangkap jadi sopir juga. Merangkap. Jadi satu mobil itu, jadi sopirnya, jadi salesman juga. Biar irit kali. Si bosnya hemat. Bosnya hemat. Salesnya ini keluarin aja, ini bisa nyetirin. Oke. Jadi tanggung jawab Gaji sama untuk siapapun bosnya dulu Anda ini. Kalau angkat tangan ya. Dulu ada nggak pertama kali jadi sales itu produk apa sih yang paling unik kira-kira? Kalau dari sekian perusahaan yang pernah masukin ya di situ ya ada satu perusahaan sih yang menurut saya ya cukup menantang. Itu salah satu perusahaan yang divisinya tuh pet food. Apa pet hewan? Iya. Jadi hewan. Jadi jual makanan anjing dengan kucing. Ya kan? Sementara ya pikiran saya sih gimana cara menjual makanan kucing itu, sementara kan edukasi ke kucing ya mungkin ya. Pikiran saya saat itu adalah kalau kucing kan ya paling sisa makanan, ini harus membeli. Ya kan? Ya itulah tantangannya saya. Tapi ya setelah kita jalani ternyata ya kita temukan juga solusinya. Menarik ya, jual apa makanan kucing, tapi harus namanya jual makanan. Minimal dia tahu untuk yang beli kan yang punya kan. Cuma lucunya gini, makanan enak nggak enak kan harus dicoba. Pernah coba Pak? Boleh coba sih. Gimana jualan ini
Enak kan dibuat kucing ini gua enak coba makan gitu. Gimana itu tapi itu tantangan ya. Jadi memang nggak mungkin perjalanan sampai ke sini mulus terus kan pasti ada perubahan-perubahan. Tapi kalau dari Pak Arifan gimana nih? Kalau saya sih terjun di sales 2004. Oh, masih belia. Jauh sama Mas Arif. Jauh, oke. Pertama sales itu ya lamar ke perusahaan ke bidang sabun mandi, sabun cuci pakaian, sama pembalut tuh. Pembalut. Ini unik. Pembalut. Sebentar. Tadi larang kucing. Ya, suruh main rasa jilat-jilat bisa lah ya. Pikir-pikir lah, tahu manis atau asam. Karena gini, walaupun nggak dalam di dunia persalesan, kan intinya kan bagaimana cara kita mengedukasi. Iya. Ya, edukasi itu bisa lebih kena kalau kita benar-benar tahu rasanya bagaimana. Jadi poin. Pada saat jual sabun bisa bilang wangi, dicium ada wangi, ya kan? Pembalut. Kita tahu unit cari poin kita tidak katanya pembalut ini tidak menyerap. Betul tidak tahu gimana caranya. Ini kita kan ada komputer nih. Kita dari kelembutan kita bisa buka nih. Oh, dipegang. Tidak tembus kita pakai cairan. Oh. Cara pasangnya nih, pas kita briefing SPG, suruh pasangin. Tapi di benar ada celana. Celana dalam di luar celana. Itu pas posisi masih lajang loh, belum married loh. Gimana perasaan itu? Iya. Ini lain kayak ini. Tetap ada edukasi dengan cara tertentu ya. Ya kan ada yang bersayap, ada non sayap. Iya, Kita harus tahu. Betul. Saya terakhir pakai yang bersayap. Serius. Oke, ya tapi memang itu ya. Berarti memang ada solusinya. Iya. Jadi nggak mungkin ada barang nggak bisa dijual gitu ya. Contohkan ada. Nah, kalau dari Mas Bugi kayaknya nggak menarik juga. Dan angkanya udah gak menarik. apa ya? Ngomong mungkin ya bisa katakan menyedihkan tapi ya juga karena itu kan kita mencari nafkah kan. Iya. Memang pertama kali bekerja itu memang lulus kuliah beberapa tahun nganggur kan. Terusan apapun pengen dapat kerja apa kemudian waktu itu ada peluang dan hanya sebagai asisten driver. Karena kalau orang ini drivernya, ini asistennya. Yang kalau lebih tinggi. Kalau yang di jembatan Timbang, gua yang turun, yang ngasih uang 5.000. Oh iya? Iya beneran. Oh, jadi kalau pernah lihat sih sering lah. Ya itu saya mungkin. Itu sih kalau gitu, supir kan nggak mungkin turun. Iya. Turun. Bahaya. Oh, ngasih itu ya, maksudnya ngasih bayar ke petugas itu ya. Iya. Kegiatan muatan biasanya nggak. Jadi job desk dulu itu. pertamanya. Tapi terus tiba-tiba jadi ke sales itu? Ya, istilahnya mungkin bisa dikatakan coba-coba ya. Intinya yang penting dapat kerja yang lebih baik. Dan alhamdulillah kebetulan keterima di salah satu perusahaan farmasi itu di obat. Waktu itu fokusnya ke dispensing. Kalau mungkin belum ke dispensing, yaitu untuk dokter-dokter yang menyediakan obat sendiri. Biasanya kita ke dokter, langsung meresepkan dan ditunggu aja langsung dapat obatnya. Biasanya di situ. Boleh tanya nggak? Ada obat kuat? Aduh. Buat malu. Jadi ini lebih agak extra effort kan? Kenapa? Saya harus order. Setelah itu aku harus kirim juga. Iya, semuanya. Jadi aku harus memastikan timing untuk tagihan, untuk pengiriman, agar pelanggan nggak kecewa. Jadi hampir semua. Ya sebenarnya kalau sekarang kita ngomong udah semua bagian ada sendiri kan yang ngirim sendiri. Itulah untuk pengalaman kita bisa membuat timing kita lebih bagus. Tapi di Gandumas itu perusahaan keberapa sih? Ke 1, 2, 3. Banyak ya. Sama. Korek kan juga sama. Oh kenal. Banyak. Banyak ya. Asal kita tanya. 23 atau 47. Kalau jumlah ya beda lah ya, teman-teman semua kenal ya mungkin lebih sedikit ya. Jadi lagi nih loyalitasnya itu yang memang istimewa patut di jempolin. Iya berapa tapi nggak nyebutin angka. 5 perusahaan. Yang itu cuma perusahaan kelima. Ya karena kita kan sama, Bapak driver saya yang makanya
Oke, sip, ini menarik nih. Kita tadi belum nyambung ke di lightingnya sendiri ya. Jadi udah kenal pribadi, pengalaman kerja, jadi Garuda Mas tuh memang jadi. Tapi ada niatan ada perusahaan berikut setelah Garuda Mas kan? Kalau saya sih enggak, udah nyaman. Udah nyaman ya, Mas Arya ini kan rumah kedua nih. Nyaman yang mana dulu? Yang dulu atau yang sekarang? Nyaman sekarang. Tadi pertama kali masuk studio juga teraneh-aneh Jipi kalau masuk sini nih. Ya, benar ya tadi ya. Foto-foto di sini ini kayak kalau ini orang kampung sih. Kalau kita foto-foto. Lah. Oke. Kenapa juga ini? Oke, iya. Lope. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Kalau misalnya bicara soal di lighting, ini di sales and market itu memang menjadi tempatnya. Ya, betul ya, karena memang kita hadapi langsung benar-benar customer yang memang kalau misalnya apa ya, kita nggak bisa jutekin ya, jangan kan dijutekin ya. Unik kita nggak layanin ya gimana, memang tugas kita di situ gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya bicara soal lighting customer, ini bagaimana sih teman-teman tuh apa ya ibaratnya ya, makna yang kalian pahami itu seperti apa sih? Ya, mungkin senior dulu. Monggo. Memuaskan ya, memuaskan pelan. Kalau menurut saya pribadi, yang utama itu adalah memahami kebutuhan customer. Oke. Paham ya berarti ya? Pahami. Jadi, tahu customer-nya ya. Oke. tahu customer-nya dulu, ya memahami kebutuhan customer. Oke, sip menarik sih. Kalau saya sih komunikasi itu mengembangkan si toko atau konsumer kita. Jadi tokonya tuh dari kecil dari besar. Jadi benar bukan aktif juga lah ya intinya gitu ya. Iya. Jangan hanya mentok di angka kita doang, tapi harusnya mikirin dia juga. Bagaimana memikirkan customer supaya bisa benar juga. Oke. Kalau saya mungkin harus menjadi orang yang lebih peka terhadap customer ataupun kita harus lebih solutif terkait Oke, karena bisa jadi memang apa ya, ada masalah-masalah tertentu. Betul sekali. Sensitif dong. Sensitif itu kan dulu juga. Iya. Oke. Jadi makna dari lighting customer bagi teman-teman tadi salah satunya itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya bicara cuma makna, kayaknya kan ya makna itu sesuatu yang memang kita resapi, kita rasakan gitu ya. Tapi pernah nggak sih benar-benar ngalamin proses dari di lighting itu sendiri dan sampai sekarang tuh kayak terngiang-ngiang gitu. Kalau tadi udah dari Pak Sahrir mungkin langsung ke sebelah sini atau dari Pak Arifin dulu deh. Boleh sih. Kalau saya sih pernah sih kalau kita branding kan, branding. Posisi kalau kita lihat customer sudah branding, mereka pun sewa gitu kan, pas kita masuk free bisa masuk, tapi kita kasih solusi bahwa kita branding untuk meramaikan. Iya, karena gini proses saya juga pernah juga ya dulu ya di dunia itu ya. Kalau namanya majang-majang apapun sampai sunblind gitu kan, udah pasti ada biayanya gitu. Jadi kita bisa free itu kan sesuatu yang amazing gitu. Itu maksudnya gimana tuh? Kalau kita kasih solusi sih biasanya brandingnya dari kompetitor adalah berbayar. Posisi kalau kita benefit dari produk kita. Apa yang kita tampilin akan membantu si toko itu konsumen akan pelanggannya akan makin banyak. Seperti itu. Jadi cari barang. Stopping point. Iya benar seperti gitu. Dan kita melengkapi produk sana kan nampak tuh dari depan. Iya. Untuk brandingnya spanduk si ini juga kulkas yang kita branding seperti itu. Jadi tokonya. Jadi bukan cuma sekedar apa ya? Ya memang kan ada ya mungkin teman-teman yang datang dari perusahaan lain lah khususnya. Jadi cuma datang, pasang, selesai. Tapi nggak mikirin gimana caranya sesuatu yang kita pasang itu bisa menghasilkan dan bertahan. Oke. Tanpa bayar. Dahsyat. Tapi sekarang hubungan sama customer bisa makin oke lah berarti ya. Makin oke ya. Jadi gimana caranya? Ini pengalaman dari Pak Arifin sendiri di Medan ya. Medan betul ya. Itu gimana caranya memberikan solusi terhadap bisnisnya customer. Bukan cuma sekedar kita pasang doang berarti gitu ya. Oke, bagaimana caranya setelah kita pasang itu malah memberikan dampak positif gitu ya terhadap penjualan. Oke, menarik. Kalau gitu saya langsung ke Siap. Oke, kita dapat satu ya. Jadi dari customer, jadi bagaimana memberikan solusi? Contohnya tadi dari Medan, yaitu gimana caranya bukan cuma sekedar untuk kita, tapi tokonya juga bisa berkembang juga. Gitu. Kalau Makassar gimana nih? Kalau saya sih ini, jadi memahami kebutuhan customer. Jadi ya harus tahu dulu apa sih yang dibutuhkan customer itu terhadap perkembangan bisnisnya kita di tempatnya mereka, di bisnisnya mereka. Jadi ya saling support ya. Salah satunya adalah sambil contoh saja, misalnya pada saat kita memberikan satu program
loyalty customer ya, customer kita. Ya harus tahu apakah yang diberikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau sekedar memberikan saja. Artinya karena kan cuma kita ada program copy paste saja ya. Jadi ini ada program nih untuk si toko A, ya udah kita berpas saja. Ini ada program nih kok. Sampein. Tapi belum tentu apakah si customernya itu sudah sesuai kebutuhan mereka atau enggak. Jadi ya harus kita melihat lagi. Hadiahnya berarti ya, loyalty-nya atau apa gift-nya itu. Ya, gift-nya. Oke, jadi kalau misalnya program dari HO misalnya, ya umumnya kan memang kita sampaikan pasti ya. Nggak mungkin enggak gitu. Pak, Bu, ini ada program A misalnya gitu, hadiahnya ini. Kalau itu yang mau ikut tanda tangan selesai gitu ya. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi kita melihat dulu apa sih namanya, apakah program yang akan diberikan ke dia itu sudah sesuai. Artinya kan objektifnya kan jelas ya. Gimana caranya bisa mengembangkan bisnisnya kita di toko tersebut. Jadi kalau cuma memberikan saja reward seperti itu tanpa ada objektifnya yang jelas, ya itu namanya free ya. Jadi memberikan secara cuma-cuma tapi kita nggak mengharapkan sesuatu di situ. Tapi ada pengalaman nggak Pak? Maksudnya pengalaman yang akhirnya bikin pada saat pasarnya udah lebih kenal si customer tersebut, ya, terus dikasih apa misalnya gitu, terus akhirnya sampai sekarang tuh terngiang-ngiang gitu. Awal-awal bekerja sih, jadi mungkin ya kurang lebih 1-2 tahun. Masa kerja saya berarti berapa tahun yang lalu? Belasan tahun. Kan segala sesuatu yang kita lakukan kita mengevaluasi dulu evaluasi sebetulnya apakah cukup efektif yang kita lakukan atau tidak. Kalau contoh kasusnya sih ada. Jadi saat itu ya saya cuma mengkopi saja program itu. Ini ada program untuk toko A. Udahlah. Oh ini ada program kalau ditantangani tanya sekian. Ya kan, masalah PO nanti saya atur, ya kita aturlah nantinya. Ya, saya kan informasikan, monitoring programnya bahwa sudah sekian seperti itu, ya sudah sekian. Udahlah, punya juga karena mungkin banyak pelanggan, customer mereka ya, mereka juga nggak pusing lah. Oke, selesai. Ya saya sudah senang. Artinya kan tahap pertama saya sudah oke, sudah menjalankan program. Ya, tugas saya sudah selesai saat itu, tugas pertama saya. Jadi singkat cerita nih, ya, berjalan programnya, saatnya memberikan reward ke dia karena dia achieve. Berikan reward. Saat itu kita berikan berupa hadiah elektronik. Pendingin ya. Pendingin. AC. Jadi ya, saya udah senang bawa ke sana, udah bangga lah kita. Wah, sukses nih ceritanya nih. Ya pas mau tanda tangan untuk memberikan terimanya itu kan misalkan gini, ada produknya tidak salaman, ya kan, dokumentasi. Ini apa ini? Ini program kemarin kok, ini sudah masuk programnya Cik. Loh ini kan ada di kamar saya, terus mau simpan di mana? Jadi saya tuh seolah kayak apa ya, kayak kehilangan kepercayaan diri itu langsung hilang seperti itu karena senang bangga sampai itu udah bangga orang senang di customer nih gitu ya. Ternyata ya endingnya seperti itu. Jadi sempat kecewa juga. Ternyata ya setelah itu ya saya berpikir bahwa ternyata ya tidak semua yang diinginkan ke customernya kita itu sesuai dengan harapan kita. Jadi gali lebih dalam lagi. Ekspektasinya kita belum tentu sesuai dengan harapan kita. Betul. Tapi akhirnya setelah itu ada evaluasi lagi berarti ya? Evaluasi. Jadi program berikutnya itu ya kita luangkan waktu untuk ngobrol sama customer kita. Sesuaikan. Apa sih yang dibutuhkan mereka? Ternyata sih engkaunya sukanya traveling gitu. Oh gitu ya, suka traveling. Gimana tuh program berikutnya? Traveling dari kamarnya dia. Gimana mungkin? Kita aja dong. Memang dia ada nih program khususnya mereka dalam 1 tahun itu harus ngutip. Jadi cara rubah. Ya rubah. Jadi elektronik ke, tapi secara konsentrasi pasti begitu ke situ lah. Jadi memang apa namanya ada proses gitu ya di situ ya. Jadi benar-benar yang sebenarnya kan kita kalau dipikir-pikir memang ada program dari pusat kita jalankan ke toko. Chief target itu bagian dari pekerjaan kita sudah gitu ya. Tapi ternyata untuk sampai tahu masih ada lagi, itu masih ada proses lagi yang sebagai bentuk nilai tinggi customer itu ya. Kalau saya sih ya program misalnya dari HW itu cukup bagus. Iya. Cuma kan ya
yang mengarahkan kita. Iya. Sesuaikan lagi. Dan akhirnya pada saat sudah pasar udah gali, dia kasih itu saya ikut traveling itu berarti ya? Iya. Program itu gitu ya? Jadi ikut traveling, dia kan ngejar terus itu, ngejar terus targetnya. Dan saya tetap datang ke sana di akhir program itu. Tahun depan kemana? Akhirnya yang tersimpan. Dan ditantang. Iya. Jadi gara-gara kita akhirnya coba kulik-kulik gitu ya, coba kasih dilihat lebih, bukan cuma sekedar memuaskan tapi juga menyenangkan. Tapi dampak dari situ itu rentetannya ke bawah besar. Jadi setiap ada PO yang dipercayakan saya. Iya. Jadi ada siapapun yang masuk di situ, ya udah nanti sama saya lagi. Jadi lebih dipercaya. Kalau gitu kita kirim ke area lain. Berarti ada hal yang digeser dong. Ya udah. Dari Mas Bugi. Ini pertanyaannya apa? Suka. Ini yang ini siapa sih? Kita tahu. Kemarin di aku mendengarkan Pak Syahrir ini. Luar biasa. Di cuma 2 orang. Kalau telepon Jul, besok ada podcast ya. Bintang tamunya 2 orang, terus tiba-tiba muncul 3. Makanya. Salah kamar dong. Salah Anda tapi ini manggil saya. Bagaimana pengalaman yang pernah tadi kan bilang lebih solutif gitu ya terhadap pelanggan. Ada nggak sih pengalaman yang menarik yang mungkin dari Mas Bugi pernah jalan ini? Nggak ada, biasa. Nggak ada sih satu pengalaman. Pernah ada pelanggan yang extra customer yang open PO ke saya. Oke. Dia minta waktunya cepat hari ini juga. Waktu kita harus prosesnya distributor harus perlu proses khusus ya kan. Tapi kita lewatin semua harus cepat ya kan. Istilahnya kita kasih prioritas lah gitu ya. Barang dikirim ke dia, tahu-tahu ditolak sama dia. Padahal dia minta cepat. Ternyata memang kita runtut kasusnya ada customer dia yang memang open PO ke dia. Rata. Sering terus itu kita jengkel. Orang udah pesan ke kita, karena kita ada yang pesan. Kita udah ngejar, iya. Ternyata nggak jadi. Oke, terus dia dengan mudahnya aja lagi. Oke, terus gimana? Kita ke sana, kita kasih istilahnya solusi lah. Dalam arti kita ada beberapa hal yang memang bisa jadi kita retur aja ke distributor bisa aja. Tapi kan kita pay-nya barang itu tetap di situ ya bisa diterima dan kita mungkin memberikan sedikit bukan sedikit ya tapi program-program khusus ke dia. Salah satunya mungkin kita tempatkan SPG untuk untuk memberikan kepercayaan ke mereka bahwa ini loh produk kita mesti laku lah yakin ya kan bisa dia harus trust kepada produk kita ya kan bahwa kita SPG di sana ya kan untuk membantu dan akhirnya juga barang itu habis. Barang itu habis dan kedepannya dia malah lebih trust ke kita untuk produk kita, care, trust. Karena pasti tahu pada saat kita kasih barang, kita harus bantu jual juga gitu. Iya, jadi tidak semata-mata kita ingin menempatkan barang di situ. Kita juga tahu produk kita juga pengennya kan bisa keluar dari toko calling out ya. Gitu ya karena kamu toko bukan cuma di Jawa Tengah aja ya, ada yang unik-unik gitu. Order cancel. Iya. Awalnya sama. Iya, kita tarik ke distributor. Sebenarnya bisa, tapi ini mungkin info juga ya people ya. Jadi dari apa namanya dari toko ada proses retur bisa balik bisa aja kita distributor, tapi resikonya adalah sebenarnya toko mungkin akan terima aja. Tapi kan akhirnya produk kita nggak ada di situ gitu. Gimana caranya biar ada win-win solution? Akhirnya nungguin trustnya kita kasih program solusi ya. Angka pun semakin lama pengalaman. Iya ini menarik sih. Dan saya sih ngerasanya sebenarnya memang waktu kita yang nggak panjang untuk ngobrol di rumah kedua ini nggak cukup sebenarnya ya buat ngupas tuntas. Gitu ya. Padahal mau tidur sini loh. Tuh kan, saya bilang juga apa nih? Lihat kursi gini. Dia bisa tidur di sini loh. Biasa di kursi bambu. Ya kalau duduk pahanya kejepit gitu. Udah lihat semua. Oke, tapi itu cerita soal di lighting yang menarik banget ya. Pasti masih banyak lah saya yakin. Cuman ini nih ya, tantangan terbesar ini selama jadi salesperson. Kalau tadi Pak Syahrir 16 tahun. Sorry, tak potong. Boleh. Itu air keras kok. Biar awet. Masih makan ya ini.
Oke. Ya, ini gelasnya juga. Boleh. Nggak ada rasanya. Boleh Nggak ada kopi rasanya. Oh, boleh. Oleh-oleh. Gelasnya nanti dibawa pulang rumah. Kopi sekarang nggak ada Tapi rasanya. kita ini dulu sama Kopi doang. manajer apa namanya peralatan dan barista ya. Oleh-oleh nih, oleh-oleh. Gak ada rasanya kan? Nggak ada Nggak ada. rasanya. Ini udah berapa bibir? Gua diganti terus kita. Ya percaya ini ya. Ini kalau terakhir pakai Bu Susi kayaknya. Ini inovasi baru ya. Kopi kok warnanya putih. Oh, kopi. Bright coffee. Bright coffee. Itu bahasa Inggris ya? Ya cuma itu doang yang bisa. Pengalaman ya. Tantangan terbesar di pengalaman ya. Selama menjadi salesperson di Gandumas. Kalau di tempat lain mungkin punya, tapi di Gandumas kan pasti karena produknya juga beda dengan tempat-tempat yang sebelumnya ya. Di sini teman-teman. Tantangan terbesarnya. Kalau tadi dari Pasar Ruda, saya balik lagi ke Mas Bugi deh, langsung dari sebelah kanan deh. Kalau dari pengalaman saya sih intinya Yang paling kita harus berat mau banget nih. kita harus mau mendengar. Kalau pengalaman paling apa namanya tantangan selama di Oh, Gandumas. tantangan selama di Gandumas itu Yang paling ngerasa kayak susah banget gitu loh, mungkin masa sulit yang harus diterobos gitu. nah mungkin dari senior dulu. Iya, punya tantangan. Kita biasa berpikir dulu. Ya kan? Berpikir. Iya, iya. Gak apa-apa. Karena biasanya kalau saya lihat begitu easy going. Jadi kayaknya nggak ada tantangan selama ini jalan aja, terobos aja. Kayaknya di area berat dia. Dia berat juga. Nggak gemuk kan? Ada masa berat lupa. Masih ada. Ada tapi tidak terdeteksi. Kalau kalian, yang paling menantang nih. Kalau yang menantang selama bekerja, kebetulan kan area aku itu kan rada-rada area konflik ya. Iya. Oke. Jadi kan tahu sendiri kan. Poso ya. Poso. Jadi tidak usah saya sebut areanya ya. Saya pernah suatu waktu ya saya masuk karena kebetulan kita mau ekspansi ke situ, kita tidak punya distributor, belum ada ke sana. Jadi ya coba-coba ekspansi ke sana. Dan konfliknya itu baru itu masih panas. Jadi waduh ngeri. Tapi udah masuk ke situ. Udah masuk ke situ. Oke. Kalau yang saya pikirkan bukan itunya, ya kan. Dan saya juga nggak mau ambil risiko. Artinya kan ya mau pasang badan tuh mas enggak lah. Jadi ya kita juga punya strategi, punya cara ya. Karena nggak mau ya masuk ke tempat yang sudah seperti itu ya namanya konyol namanya. Ya cuma kan karena ada tuntutan dan saya melihat ada peluang, ada potensi untuk saya bisa kembangkan. Jadi saat itu saya melihatnya seperti itu. Konflik itu kan ada orang yang sudah bisa aparat ya yang bisa melindungi kita seperti itu. Jadi ya jangan masuk di yang perang di situ. Maksudnya tetap masuk di area tapi jangan masuk ke situ. Ya, cari alternatif. Ya saat itu saya masuk, ternyata ya itu sukses. Karena saya sudah bisa dapat satu distributor yang bisa megang produk saya. Setelah itu pulang Selamatan langsung ya. Bisa komunikasinya telepon. Jadi pengiriman apa segala macam, aku saya tanya setelah oke ya. Dan jalan sampai sekarang. Istimewa. Itu sebenarnya mau saya sampaikan. Tapi ini susah sih pasti ya. Dia nggak komplit, banyak gunungnya dia. Gunung, api. Itu iya benar ya. Kalau misalnya memang target kan jalan terus. Iya jalan. Aja. Kalau misalnya kita nggak ekspansi, kita nggak kembangin, ya muter-muter di situ nggak Iya. berkembang gitu. Tapi mau nggak mau pada saat konflik itu jadi sebuah challenge. Kalau saya sih biasa di akhir tahun tuh. Penutupan target si toko tuh. Stok toko masih banyak tuh kan. Nah, dan dia mau capai target, itu solusinya gimana? Ya kan harus mikirin. Jadi tetap kita promoin dari keluar barang juga dan dia bisa closing. Oke. Jadi ya kasih solusi ya. Ya mau jualan tapi orang masih punya kok. Iya Gitu kan? Iya, dia mau closing. Iya. Dia nuntut gimana Ceritanya ya. Terus cari solusi. Oke. Tapi sejauh ini memang itu jadi sebuah challenge yang menantang. Saya yakin buat semua sih kayak Berat. Ya. Jualan ke orang yang udah punya barang gitu kan. Dan untuk target kita juga kan. Iya, betul. Tapi sampai itu tetap bisa lakuin ya. Memang kasih solusi-solusi supaya barang bisa. Iya, biasa kita Keluar, plus program supaya dia keluar dan dia closing. Oke. Dan kalau tadi Mas Bugi dari mungkin karena Bella tadi bilang ada bencana kah, atau mungkin Belum ada ide kan. selama pandemi atau apa mungkin menjadi tantangan tersendiri nih untuk Biasa. Sih. Karena udah dihabiskan mas Pak. Aku udah bingung. Enggak. saya mau menyerah itu.
Benar, ini pengalaman mungkin juga dirasakan sama teman-teman semuanya waktu pandemi itu. Benar-benar kita mau jualan susah, benar. Kita mau berbuat apapun susah, harus kita lakukan solusi apa agar kita tetap survive lah, tapi secara angka ya mungkin istilahnya kita punya inisiatif tertentu, kita sharing sama teman-teman seperti apa harus kita jalankan, maka tercipta salah satu gagasan yaitu ada kan kalau orang Jawa bilang teko tapi tuku. Datang tapi beli. Teko tapi tuku, datang tapi beli. Artinya apa itu? Dan bisa juga tadi saya sampaikan sudah. Maksudnya Pak Abu gitu berarti teko tapi tuku, datang tapi beli. Tapi selama pandemi, kan nggak bisa orang datang beli karena satu hal kita keluar rumah aja susah gitu ya. Maka kita ciptakan yaitu teko tapi tuku. Tidak datang tapi beli. Kan? Kita coba cari istilahnya yang sifatnya online, e-commerce yang bisa kita ajak kerja sama agar secara angka kita tetap bisa kerja, ataupun minimal kita tetap bisa memberikan benefit kepada perusahaan. Tidak istilahnya kita hanya menerima gaji aja, tapi siap sekali. Kita tidak hanya menerima hak, tapi kita dari sekian tahun saya kenal Pak Bugi baru kali ngomong bener ya. Saya juga bingung bisa ngomong kayak gini. Tapi benar sih. Itu bukan cuma di Jogja aja ya, tantangan terbesarnya seluruh dunia bahkan ya. Kita area di Garumas juga pasti ngalamin juga. Gimana caranya orang mau beli ke toko, orangnya keluar aja nggak bisa, atau tokonya aja nggak buka gitu ya. Tapi gimana caranya toko tapi tuku. Tapi nggak datang tapi beli. Ini jadi satu new behavior kali ya, kebiasaan baru nih ya. Saya ngomong saya udah 3 barusan. Aku juga tadi asal lihat. Oke. Jadi itu daripada aku tahu pingsan. Ya. Nah yang terakhir nih pertanyaan sebelum pertanyaan sih obrolan kita terakhir. Udah pasti kita mau ini kan karena jujur G-People tadi sempat di awal kita sampaikan bahwa Pak Sahrir dari Makassar, ya Sulawesi, kedatangan khusus untuk rumah kedua. Jadi bintang tamu hari ini ada Pak Arifan dari Medan, Pak Bugi dari Jateng gitu ya. Kita pengen juga dengerin dong ya, mumpung lagi main ke sini ya. Kira-kira kesan-kesan gitu ya mengenai gimana nih biar supaya G-People dan kita semua di sini bisa turut serta mampu memuaskan dan menyenangkan. Berapa kata tuh? Ya. 3 kata? Monggo bebas. Cincai. Ya. Pasarnya 2 kata, 3 kata. Coba siapa yang mau duluan? Gimana? Kesannya deh. Intinya gimana? Kalau saya sih gini, menyenangkan customer itu adalah kenalnya customer dulu secara penuh. Jadi apa sih yang mereka butuhkan? Jadi customer adalah mitra. Ya kita harus jaga. Gimana caranya bisa berkembang seiring dengan sering kerjasamanya kita seperti itu. Jadi ya pertama ya kenali customer-nya kita apa kebutuhannya dan ya itu akan kita lakukan. Harapannya kita pasti akan tercapai. Jadi benar-benar lebih kenal dekat dulu sama customer ya. Pahami dulu gitu ya. Siapapun customer-nya betul ya. Kalau kita nggak paham kan ya semua kan gitu ya. Ya udah, saya langsung tanya ke Pak Arifan. Kalau sini saya bingung nanyanya nih, gitu. Siapa Bugi? Iya, saya bingung. Makanya kesini aja udah. Ya nggak perlu selesai berarti. Tidak langsung aja, sama aja. Nanti saya jawab idem. Gimana Pak Arifan? Kalau saya sih jangan egois ya. Maksudnya gimana tuh? Jangan egois. Posisi kita kan duduk di area adalah distributor adalah partner dan customer kita ya pelanggan kita. Karena harus memuaskan keduanya. Ego kita jangan dengan distributor doang atau ke toko doang, harus kita mikirin solusi juga gitu. Jadi mau mau tahu gitu ya berarti. Ego kita tahan. Jangan hanya mikirin chip target, cuman jangan jadi partner kita berat dan jangan si customer berat. Iya, seperti itu. Setuju. Harus saling menguntungkan berarti ada win-win ya. Dan yang terakhir sebenarnya nggak punya jawaban. Nggak punya jawaban. Saya semua lagi dari awal. Dari saya sendiri belum. Gimana kira-kira kesannya nih? Supaya G-People ya ini saya pastikan ada tanda-tanda. Gimana bisa turut serta memuaskan dan menyenangkan pelanggan sepenuh hati?
Kalau mungkin saya menambah dari Pak Syarif bahwa mengerti dan tahu, kalau kita mungkin harus lebih mendengarkan ya. Kalau saya lebih mendengarkan apa sih keluhan konsumen. Oke. Lebih peka. Iya, lebih peka juga terhadap mendengarkan keluhan konsumen. Apa sih solusi yang terbaik yang harus kita berikan, ya kan? Misalkan terkait masalah pengiriman, nggak bisa seperti ini, oke. Ya kan? Kadang orang tidak mau mendengarkan apa sih keluhan konsumen yang harusnya konsumen ikut kita, kita yang ikut konsumen, itu salah. Kita yang harus ikut konsumen, mendengarkan apa yang kemauan konsumen. Dari situ dia akan percaya sama kita, percaya sama produk kita, dan saya yakin bahwa di situ keunggulan produk kita bakal naik secara di mata konsumen ya, luar biasa. Ini kita walaupun saya tidak paham yang Pak. Ngomong apa? Kalau saya bisa simpulkan, aku bisa sampaikan. Kalau saya simpulkan berarti tadi lebih Pak Bugi itu infonya lebih ini ya, lebih apa namanya, mau mendengarkan ya. Tapi benar nggak tahu tadi apa yang saya sampaikan. Ngerti lah. Saya kan orang yang berintelijensi tinggi. Saya bahasa kata pun mengerti. Masa manusia tampil masih kata. Let's shop. Itu ya berarti memang ya benar. Kalau kita gabungin tadi mau apa, mendengarkan ya. Kemudian menjadi orang yang bisa memberikan apa namanya solusi, nggak egois ya. Sampai ya tadi paham benar-benar gitu apa. Nah, kalau kita gabungin semua itu menjadi satu kesatuan yang mungkin bisa menjadi apa ya, sebuah dasar untuk kita bisa mencapai yang namanya delighting customer gitu. Oke, sekali lagi luar biasa, terima kasih Mas Bugi, Pak Arifen, dan juga Daeng Syahrir. Saya bikin Bapak Kasar itu apa ya tadi? Oh, Daeng betul ya. Betul ya, Daeng betul ya? Daeng itu juga enggak apa-apa. Oke. Terima kasih sudah hadir di podcast Rumah Kedua ya. Kita ada satu kenang-kenangan ya, betul ya, yang akan kita berikan. Siap. Ini ada isinya? Ada ya. Kunci mobil. Teman-teman di sini. Oke. Mariska sebagai manajer perlengkapan ya. Semua banyak perlengkapan di sini. Asik. Oke, terima kasih. Nah, ini udah ada ini ya, G-People ya. Intip dulu. Terima kasih. Dua-dua. Iya, terima kasih. Saya baik hati. Terima kasih sudah hadir, Pak Syarif ya. Oke, terima kasih. Oke, kita satu lagi ini belum. Jangan. Udah dilihatin sama manajer itu. Oh, nggak ada lagi tuh gelasnya ya. Oke, boleh diminum dulu. Oke, G-People, thank you banget sudah hadir. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada satu segmen terakhir, yaitu G Challenge. Jadi tetap ikutin acara kita di podcast Rumah Kedua. See ya. Woo! Wah, seru banget. Ya. Itu kalau kumpul sama beliau-beliau itu rasanya tuh nggak bisa sebentar. Benar. Sebenarnya secara durasi, iya loh, serius loh. Itu kita udah over durasi. Itu kalau ngomongin target over tuh seneng tuh ya. Tapi ini overnya durasi. Over durasi, tapi nggak apa-apa karena kayak tadi ya ada Pak Arifan dari Barat ya, Medan, Aceh dan sekitarnya. Terus ada juga kemudian Pak Bugi ya untuk area tengah ya sebenarnya, Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan juga ada Pak Syahrir di timur. Betul. Makassar, Manado, saya nggak hafal daerah-daerah sana juga sih ya. Dan itu jarang banget kita temuin. Bener. Ya, karena kita harus datangkan ke sini. Mahal ya. Iya, ya ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau itu ya benar-benar harus effort banget. Betul. Gitu ya. Biasanya kita lakukan melalui Webex, Vicon, Telepon dan gitu sebagainya. Ya. Dan ada kesempatan untuk ngobrol langsung, makanya kita kulik-kulik tuh ya. Karena bisa dibilang mereka adalah salah satu atau salah tiga ya, salah tiga terus Ambarawa. Tempatnya Pak Yoga tuh salah tiga. Iya ya. Oke, itu salah tiga orang-orang yang menjalankan yaitu ya how to delighting customer, bagaimana memuaskan dan menyenangkan pelanggan gitu. Dan kita tadi belajar banget ya. Jadi benar-benar ketemu sama sama yang memang mempraktekkan day to day gitu ya. Walaupun sebenarnya di lighting itu kan nggak harus di external customer. Eksternal, bisa juga di internal. Betul. Dan sebagainya. Tapi pas tadi denger ya Pak Syahrir bagaimana
hampir gitu ya, wah ternyata apa yang saya lakukan tidak tepat, dikulik gitu ya. Karena kan ya mau nggak mau cari yang cocok gitu ya sama customernya. Betul. Kalau memang kita cuma sekedar apa istilahnya, mungkin kalau di orang-orang dulu kayak gugur kewajiban, dikasih sesuatu cuma pakai template doang SOP gitu ya. Datang ke sana selesai dan tapi hasilnya nggak resultnya maksimal. seperti apa ya Walau who cares gitu ya. Tapi ini enggak, karena ada bentuk tanggung jawab ya, how to delight itu tadi. Jadi ngulik terus ya. Ngulik terus sampai apa yang akhirnya kira-kira cocok buat customernya. Akhirnya ada istilah itu sampai hopeng banget. Nanyain terus itu kan ya. Wow, gitu jadi ya. lebih dari sekedar partner kerja ya. Betul. Bahkan udah kayak saudara. Udah kayak saudara. Nah ini yang mudah-mudahan sih ya sebagai apa di closing kita kali ini ya, bisa jadi apa ya istilahnya role model. Betul, ya. Bisa kita aplikasikan juga. Betul. Ya di untuk pekerjaan kita. Untuk gue pribadi juga akan jadi contoh banget nih gitu ya, dari apa yang sudah dialami oleh Pak Bugi, Pak Syahrir, kemudian Pak Arifan gitu ya, dan saya yakin juga teman-teman di luar sana ya di area pasti juga sudah menjalankan seperti itu ya, dan kita harapkan dengan apa ya, dengan cara-cara ini ya, di lighting ini akan bisa memberikan trust lebih pastinya ya dari customer sehingga ya kalau udah trust tuh apa juga dikasih bener gitu banget. ya. Apa kalau udah dekat sama orang tuh apa juga dikasih. Makanya kalau mau hidup kalian gampang, deketin Tuhan. Kok mau ketawa sih? Enggak, tapi bener loh. Wow, tiba-tiba. Iya, deketin siapapun yang ingin kalian apa namanya berikan kemudahan untuk kalian gitu, siapapun. Kalau iya bener dong, kalau mau deketin apa namanya pacar, calon mertua aja dideketin, mudah ya hubungannya. Bener gak sih? Ya, benar sih, benar. Make sense. Begitu juga sama rekan kerja ya. Kalau kita banyak berinteraksi secara pekerjaan, kita dapetin tadi trustnya ya. Trustnya dengan customer di luar juga trustnya. Anything is easy when you got their trust. Asik rumah kedua. Aduh, salah minum barusan. Oke. Ini gak kerasa ya, kita sudah ngobrol panjang lebar banget. Udah lewat durasi juga pastinya. Selalu. Tapi senang banget, kayak selalu gak pernah cukup saat kita ngobrol di rumah kedua. Sambil ya kalau di rumah kan ketemu teman ngopi-ngopi gitu ya. Betah banget ya. Tapi jangan khawatir, kita masih punya episode berikutnya yang pastinya yang lebih menarik, gak kalah menarik lagi. Ada update yang nanti bikin apa ya, bikin melongo lah pastinya. Iya dong. Ternyata gitu. Ya, numbuhin rasa trust lagi ke company. Makin pede kerjanya ya. Makin seneng mau datang ke kantor tuh semangat. Iya. Ya naik angkutan umum biasanya nunduk lesu, ini angkat kepala gitu ya. Iya, kalau berhentiin mobil biasanya bang kiri enggak, GMK gitu. Ya kenal. Masih ya naik angkot gini. Udah lama banget. Oke. Ya Tian, kita sudah sampai di akhir acara ya. Makasih banget buat semua people yang udah menyimak juga, terutama terima kasih untuk 3 orang tadi rekan kita yang dari barat, tengah dan timur, Pak Arifan, Pak Bugi dan juga Pak Syahrir. Thank you banget buat sharingnya hari ini. Bener banget. Gitu ya. Akhirnya saya Julian. Saya Titian. Pamit undur diri. Kita tutup pintu dulu. Mampir lagi nanti ya. See you di rumah kedua episode berikutnya. Bye.